Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 29. Pada malam hari ini kita memasuki materi kedua dari periode 29 dengan topik Edukasi Cyber Praktikum Meretas Login dan Password Router OS Mikrotik. Di sini nanti kita akan mendengarkan pemaparan materi langsung dari narasumber kita yang tentunya kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Kurniawan Ilyas selaku dosen jaringan komputer Fakultas Teknik Informatika Universitas Sulawesi Tenggara. Nahdlatul Ulama ya. Nahdlatul Ulama. Oh, Nahdlatul Ulama ya, Pak. Iya. Oh ya, Pak. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mempersilahkan Bapak Kurniawan Ilyas untuk memulai materinya. Dipersilahkan, Pak. Ya, terima kasih moderator. Baik, saya share ya materinya. Ini juga mungkin materinya moderator ini. Ya, waktu masih kuliah ya. Ya baik, edukasi cyber ini praktikum meretas login dan password ini semata-mata untuk tujuan edukasi ya, tidak ada maksud untuk melakukan memasuki jaringan komputer di sebuah router OS itu sendiri. Ini adalah edukasi untuk kita lebih aware ya, agar router OS mikrotik kita dijaga ya, lebih bisa diamankan ya dari upaya peretasan itu. Jadi memang dengan jaringan mikrotik ini kita sudah ketahui ya bahwa ini dipakai untuk jaringan LAN ya, di local area network. Nah, local area network inilah yang dipakai umumnya di kantor-kantor ya, di antar gedung, di antar ruang, antar bilik, sehingga satu sama lain terhubung ya. Ini tentang router mikrotik. Router inilah yang dipakai untuk jaringan lokal area network. Baik, saya dosen jaringan komputer Fakultas Teknik Informatika Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara. Ya, kita bahas itu apa konsep mikrotik. Ya, yang kedua adalah jenis dan fungsi mikrotik. Ya, kita masuk simulasi jelaskan bahwa ini edukasi di yang tentang keamanan jaringan cyber di instalasi perusahaan yang sebagai jaringan antar bilik itu sendiri. Jadi mikrotik itu berbasis memiliki sistem operasi Linux ya, dengan menggunakan routers ya. Jadi ini menggunakan routers. Jadi jenis mikrotik adalah router. Jadi seperti apa? Ya, komponennya RAM, prosesor. Ada juga hari ini adalah mikrotik. Tadi saya bilang tadi brick ya, proxy, firewall. Ada juga mikrotik CAE gitu, berfungsi sebagai router OS di komputasi virtual seperti hosting virtual privat. Ya, ini perangkat bisa jadi hub, ya, adalah servernya. Jadi saya ini ya, router mikrotik itu sendiri. Mikrotik ini ya, fungsi ini apa fitur ini berfungsi IP address berdasarkan nama ya, berdasarkan nama.
asinkronus ya, berfungsi sebagai pendukung ya, ideal, out, notifikasi chat dan bonding akan mengkombinasikan beberapa antarmuka Ethernet. Siap di situ juga ya untuk mendukung fungsi spinning ya, interface dan data rate management ya, yang memiliki data board, CT, VFOC dan seterusnya. Dan ada juga berfungsi sebagai DHCP ya. DHCP ini fitur protek yang mendukung antar muka mulai DHCP direct, multiply, static dan dinamik DHCP. Ada juga ya berfungsi sebagai firewall ini mendukungnya sistem filterisasi ya, peer-to-peer, NAT-nya, destination NAT-nya ya. Jadi kalau kita bicara NAT ya pasti sudah dipastikan jaringan IP kita berbasis default sebuah mikrotik diri ya. Default sebuah mikrotik itu sendiri itu dia juga berhotspot mikrotik juga hotspot gateway dengan autentifikasi radius support IPsec ya, Min3P mikrotik digunakan untuk. Jadi ini fungsi mikrotik saya mikrotiknya ya, mikrotik ini, namun yang sedikit adalah kebetulan saya cuma memiliki virtual mikro sendiri sehingga kita bisa mencoba untuk melakukan menjaga jaringan keamanan kita ya. Kantor-kantor saya yakin kalau jumlah komputer ya, alat komputer atau device kita yang banyak, saya yakinan dari memakai jaringan LAN dengan basis software mikro lebih aman dengan berbasis itu sendiri ya, WiFi itu sendiri. Jadi kontak ini sebenarnya. Jadi rekomendasikan kita sebagai periksa, kita sebagai yang diminta pendapat ya, bagaimana sebuah jaringan komputer di sebuah jumlah pegawai yang menggunakan komputer itu, maka disarankan menggunakan mikrotik ya, mikrotik itu sendiri yang terhubung dengan switch sendiri. Jadi jauh lebih aman ya ketika kita menggunakan jaringan WiFi itu sendiri. Nah, WiFi itu bisa kita lakukan sniffing, melakukan data yang menguping dari antar jaringan menggunakan satu WiFi. Mikrotik itu sangat, jadi teman-teman kalau ingin menggunakan data untuk data, baiknya menggunakan sendiri. Mohon maaf Pak, suaranya agak putus-putus. Putus ya? Iya Pak, suara dan videonya nge-lag. Putus? Iya Pak. Dengar? Kedengaran tapi putus-putus Pak. Ya, WiFi HP saja lebih canggih lah. Saya pakai HP. Oke, lihat saya WiFi. Oke. Ini kedengaran bagus? Iya Pak, lancar Pak.
Suaramu yang tidak kedengaran ini. Malah. Lancar, Pak, lancar. Jadi teman-teman ya baik pemeriksa ataupun juga ya, pegawai kantoran ya disarankan menggunakan ya ini kedengaran ya disarankan menggunakan jaringan berbasis mikrotik itu sendiri ya. Jadi ini fungsi dari mikrotik ya. Jadi ini pornya, LAN-nya, ini mikrotiknya, ya, mikrotik menghubungkan ke server itu sendiri ya, ke server. Ya. Itu jadi mikrotik adalah jaringan yang paling aman, ya, yang paling bukan paling aman, aman ya, aman untuk kita gunakan untuk jumlah yang ya untuk jumlah pegawai, jumlah karyawan yang banyak. Gitu. Dia antar ya, ini dia punya mikrotik routersnya. Sini yang terhubung antar komputer melalui jaringan kabel ya, kabel. Kalau di sebuah kantor ya tidak ada boxnya OS ini atau routersnya ini, maka dipastikan dia menggunakan jaringan WiFi. Kelemahan di jaringan WiFi itu sendiri mudah kita sniffing atau memata-matai, menguping, ya, menguping pembicaraan di antar satu jaringan kita, ya. Apa dia kirim video kah, dia kirim WhatsApp kah, dia kirim ya, segala macam. Kita bisa menguping gitu. Jadi sudah ada materi saya sebelumnya gitu. Ya. Jadi saya punya kalau mikrotik ini yang memiliki bug ini adalah versi 6.29 ya. Jadi saya punya mikrotik ini ya, mikrotik ya, ini IP address ya. Nah, tapi saya tidak punya routers ya. Tidak punya routers ya. Ini saya pakai Winbox ya. Jadi saya tidak punya routers, jadi masih berbasis virtual ya. Ini IP ada ya. Nah, bagaimana cara untuk menguji keamanan ya, menguji keamanan milik kita sendiri gitu, milik kita, milik teman kita, milik rekan-rekan kita dalam satu kantor. Bagaimana menguji keamanannya? Ya, bagaimana supaya juga data kita aman? Ya, data kita aman. Ini kedengarannya? Kedengaran, Pak. Data kita aman. Ya, kita kasih sarankan. Ya, caranya apa? Kita ya mengcopy sebuah perintah ataupun juga codingan, ya, codingan dengan di terminal ya, git clone, bla bla bla. Jadi akan saya bagikan ya. Nanti saya akan praktikkan. Selanjutnya, ya ini IP ataupun URL ya, URL di sebuah mikrotik ya. Saya kasih contoh ya. Nanti kita coba. Nah ini perintahnya. Nah, saya masuk di operasi sistem Linux Ubuntu ya. Jadi nanti kita akan coba. Inilah password yang kita bisa tahu gitu dengan IP yang ada gitu. IP user, passwordnya password atau admin ini ya. Jadi ini password yang bisa dilakukan ya, apa namanya ya, diambil alih, dikuasai oleh pihak gitu. Jadi memang sebenarnya tidak ada sebuah jaringan ya yang aman kalau sepanjang itu sudah berbasis komputer itu sendiri ya. Jadi tidak ada jaringan yang aman kecuali mesin ketik ya, mesin ketik. Ini bisa kita tahu passwordnya ya, password setiap router mikrotik itu sendiri ya. Oke, saya simulasikan saja. Saya masuk tunggu ya. Saya simulasikan saja. Oh ya, jadi kita harus menjaga keamanan ya, keamanan komputer kita ya. Jangan mudah diumbar ya, diumbar IP kita gitu.
Jadi saya ini ada 3 ya, ini Mikrotik, ini Genestri, VM, ini Ubuntu, ini pakai Parrot OS ya, berbasis Linux. Saya pakai Ubuntu saja, saya pakai Ubuntu, sebuah operasi sistem di Linux ya, di Linux untuk membantu kita ya, membantu kita untuk memeriksa jaringan keamanan sendiri ya. Baik, nah ini juga bagus untuk pemeriksa ini. Sebenarnya bagus untuk pemeriksa kalau ada pekerjaan proyek, misalnya proyek pengadaan IP, maka pemeriksa bisa menguji, bisa mengatakan ini total loss ini karena mudah ditahu passwordnya, mudah diambil alih. Ya, ini total loss ini kerugian total. Baik, saya masuk di ini kelihatan ya. Nah, saya masuk di Ubuntu ya, Ubuntu sendiri. Nah, jadi ini pentingnya ya, pentingnya bahwa kita di lingkungan kantor menggunakan jaringan baik WiFi, baik itu juga mikrotik ya, untuk senantiasa menjaga keamanan di sebuah jaringan. Bisa jadi dengan mengetahui password, dengan login kita, semua data dan informasi tentang data-data perusahaan, data-data pemeriksaan kita, ya data-data pemeriksaan kita bisa diakses oleh orang lain. Maka kita harus menjaga, senantiasa memeriksa jaringan komputer kita. Jadi mikrotik bukanlah jaringan yang paling aman ya. Tidak ada jaringan yang paling aman gitu ya. Baik, saya masuk. Saya masuk di sistem operasi ya, sistem operasi Ubuntu. Nah, jadi sudah masuk ya. Jadi ini sistem operasi Ubuntu. Baik, kita masuk di terminal ya. Nah, perintahnya tadi terminal ya. Jadi kalau ya, jadi Ubuntu Lab ya. Jadi saya membuat ini adalah lab ya, lab Ubuntu adalah lab ataupun OS ya, OS yang sengaja saya buat di PC saya ya sebagai bahan ya sendiri. Baik, karena saya sudah menginstalnya maka nanti ikuti saja langkah-langkahnya ya. Saya listening ya, listening. Nah, di ini adalah folder ya. Ini folder desktop, download musik. Jadi ketika saya menginstal kemarin tentang Winbox itu sendiri, saya masuk di tools ya, CD tools ya, LS ya. Jadi sudah ada Winbox ini. Jadi sudah jelas saya sudah menginstal Winbox ini. Winbox adalah satu tools ya, tools yang bisa mengetahui sebuah logi dan password sebuah routers mikrotik itu sendiri. Kita masuk di direktorinya, copy ya, kita masuk di direktorinya ya, sudah masuk ls. Nah, jadi nanti inilah yang menjadi perintahnya ya, perintahnya. Misalnya kita coba ya, kita coba tadi satu IP ya, satu IP mana ya? Oke. 22 ya, 22 atau satu URL 22 ini masih tempat ya. Saya copy saja. Nah, saya masuk di ya, saya masuk di Firefox ya. Nah, ini. Oke. Nah, sudah ada ya mikrotik. Ya, jadi saya masuk di ini GitHub ya, ini GitHub. Jadi perlu saya sampaikan ini cara menginstalnya ya, cara menginstalnya. Ya,
cara menginstalnya. Ya di Python ya. Ini cara menggunakannya, requirement-nya. Ya, jadi ini saya coba sebuah jaringan mikrotik ya. Mikrotik IP-nya ini ya. Ini IP-nya. Wah, ini sudah bisa ini. Nah, jadi kita kasih contoh ya. Contoh dengan kita kembali ke terminal ya, terminal. Jadi perintahnya memang sederhana sekali ya, sederhana sekali. Perintahnya yaitu kita masuk di Python 3 ya. Jadi kita bahasa pemrograman Python ya. Python ya. Python 3 ya. Python 3. Setelah itu masuk di Winbox ya. Nah, Winbox exploit gitu. Winbox exploit ya. Nah, jadi kita paste ya. Kita langsung masuk di tadi ya, di URL-nya ini ya, di URL-nya kita copy saja, misalnya ya copy, lalu kita paste ya, kita paste di kita paste ya. Kita paste ya, kita paste di alamat URL-nya ya, alamat domainnya ya, kita klik, kita enter. Nah ini inilah akan kelihatan paspor ya. Nah pertanyaan kemudian, aman tidak? Betul kita sudah mendapat paspor ya, betul kita sudah mendapat paspor di sebuah ini ya. Kita coba ya, kita coba apakah kategori 6.4 ini versi 6 versi 6 40.4 ini kategori aman. You have connect the router ya. Jadi bahasanya adalah Anda terhubung dengan router. Administrator ya atau pengelola yang bisa mengakses. If this device is not your possession ya. Jika perangkat ini ya bukan Anda gunakan ya. Please contact ya. Please contact your local network administrator. Ya, jadi kita coba ya, kita coba ya. Oh, Winbox ya. Oh, astaga. Kita tidak ada ya. Salah. Jadi kita coba ya dengan password misalnya admin ya, admin. Ya, copy aja ya. Admin. Paste ya. Setelah dapat admin, kita paste ini ya, seba ya, baru kita coba lagi. Nah, pertama betul kita sudah dapat, kita bisa mengetahui passwordnya, namun ya kita coba ya, kita coba. Nah, ini pertanda, ya, jadi ini pertanda bahwa ya password yang kita coba dapatkan ini tidak akurat ya. Kita coba lagi ya seperti ini. Nah, user ya, kita user ya, user ya. Habis itu kita copy ya. Jadi ini cukup aman ya. Coba kita keluar dari Linux ya. Jangan sampai dia pakai firewall-nya ya. Firewall dari Linux ya. Saya coba. Sekarang saya coba ya. Dulu saya coba.
di ini ya. Saya coba. Kita coba ya. Tunggu. Oh ya. Oh ternyata kalau saya keluar dari Linux ini ternyata aman ya. Jadi meskipun kita bisa mengetahui informasi password, ternyata routers ini cukup aman ya. Kita coba lagi satu. Jadi itu aja cara uji cobanya ya. Sebuah keamanan. Atau kita coba ini satu ya. Coba satu lagi. Oke, saya clear ya. Clear, saya Python 3. Oh, saya ls dulu ya. ls dulu. Python 3. Winbox ya. Karena bahasa pemrograman Python maka dia pasti .py ya. .py. Kalau saya masuk di IP ini IP ini kita coba-coba ya. Coba-coba saja. Oh, error ya, time out ya. Oke, kita ulangi ya. Kita ulangi. Oke, Python 3. 255 ya. Oh, 255 ya, salah. Oh, kalau dia error berarti 255 ini. Bukan ya. 255 ini. Ini alamat Oh, enggak bisa ya. Kalau gitu kita coba IP lagi satu ya. Nah, jadi Python ya. Python 3. Winbox exploit ya. Kita coba dengan ya. Ini juga sudah ada ya. Ini juga kita coba ya. Kita coba dengan IP bla bla bla. Ini ya. Dengan URL ini. Nah, kita coba saja ya di sini ya. Ini juga ya. Coba kita misalnya ini ya. Jadi sudah sukses ya, sukses di exploit. Sistem mas, habis itu kita masuk di ininya ya. Bisa tidak ini? Nah, ini blocking sosial media cross. Oh, bisa pakai menggunakan CSS ya. Oke. Kita coba lihat ya. Oh, ternyata tidak bisa juga ya, tidak bisa dengan password itu. Oh, sama ya. Nah, kita coba ini. Kita coba ini. Roland bisa ya? Karena setiap jaringan juga ya punya. Apa dia bisa ya? Oh, sistem mas. Oke, saya ketik manual ya. Unico 997. Unico. Oh, 997. Saya cek lagi. Unico 997. Unico 997.
Sistemas. Ya, sudah benar ya. Oh, ternyata tidak bisa ya. Jadi sistem keamanan ini ya, sistem keamanan yang ada di Mikrotik ini yang kita coba ya, kita coba ternyata cukup kuat untuk bahkan dia disebut kontak your network administrator ya. Jadi tapi inilah cara bagaimana kita mengetahui sebuah password di sebuah OS, di sebuah Mikrotik itu sendiri ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana tata cara memperoleh informasi ya sebuah OS Mikrotik ya. Jadi kita cuma mencoba saja bagaimana cara memperoleh sebuah passwordnya ya. Ini ya sebuah password yang ada di dengan perintah ini ya, dengan perintah ini. Jadi IP ini ya, IP Mikrotik ini cukup aman ya, cukup aman dari kita coba. Oh, cukup aman dari autentifikasi user password. Jadi itu saja ya yang bisa saya sharing ya, yang saya sharing dalam hal pembelajaran bagaimana Mikrotik itu sendiri ya. Demikian yang saya sajikan. Saya serahkan ke ternyata jaringan tidak update ya. Ternyata jaringan tidak memadai sehingga oke. Saya coba. Itu saja. Saya persilakan kepada moderator. Ternyata cukup aman ya. Cukup aman jaringan Mikrotik yang kita uji coba ya. Demikian. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan materi langsung dan praktek langsung dari narasumber kita hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau juga bisa mengaktifkan fitur Raise Hand. Dipersilahkan. Ini ada pertanyaan dari Bapak Insinyur Doli Tiagas. Apakah bisa diinstal ke Windows 10? Pertanyaannya bisa ya. Saya menginstalnya di Windows 11 ini dan Windows 10 ini ada dua laptop saya. Jadi saya ini PC saya yang saya gunakan ini PC dengan RAM yang 18 GB ya, dengan hard disk yang besar. Kalau di Windows 10 bisa. Hanya syaratnya sih sebenarnya Pak Doli, sebenarnya syaratnya yang harus kita bisa untuk belajar ini ya adalah dia punya RAM itu minimal 4 Pak, minimal 4 supaya bisa kita gunakan satu operasi sistem namanya Linux ya, sehingga Pak Doli kalau mau memakai Linux sebenarnya bisa ya, untuk di Microsoft. Jadi Pak Doli kalau Microsoft Excel ya Word ya lebih bagus di Linux ya, dia tidak ada errornya dia. Tidak tidak lelet lah, tidak macam-macam ya, tidak macam-macam Pak. Begitu Pak Doli ya. Jadi kalau Pak Doli mau install, syaratnya Pak Doli install dulu ini. Saya bukakan ya, install ini saya pakai ya, ini Pak Doli ya. Install dulu ini VirtualBox Pak. Jadi ini bisa Windows 10, ini Windows 7. Jadi kita bisa install itu dalam satu rumah kali Linux. Saya pakai kali Linux juga. Windows kali Linux, Windows 7, Windows 10, Windows 11. Ini yang Blackcard ini VM ya. Jadi kita bisa di Windows 10 Pak. Jadi bisa di Windows 10. Jadi kita bisa tampung semua operasi sistem. Kita memakai Windows 7 sebagai lab kita ya.
Jadi saya sering memakai lab saya untuk belajar virus, ya, membuat virus dengan lab, ya, lab Windows. Jadi biar kita terinfeksi virus tidak mengganggu PC kita, Pak Doli. Jadi Pak Dodi gitu ya, Pak Dodi ya. Iya, Pak Dodi ya. Jadi kita bisa gunakan, Pak, ini ya. Jadi ini bisa kita install di sini juga sebuah apa namanya? Ini saya investigasi, ya. Saya ada investigasi. Saya lagi bantu Polda, ya. Saya lagi bantu sebuah kepolisian, ya, untuk mengamankan sebuah berita, ya, berita yang hoax, ya, yang hoax, yang memfitnah. Jadi saya bantu kepolisian untuk mengamankan, sahabat tahu dia menghapus beritanya, URL-nya. Jadi saya sudah menguncinya bahwa dia tidak menghapus beritanya ini, ya. Jadi ini sangat bagus, ya, untuk pembelajarannya. Jadi sangat bagus untuk proses belajar, ya. Jadi saya membantu juga untuk penegak hukum, ya. Jadi bisa kita membantu penegak hukum untuk melakukan pelacakan dan macam-macam lah. Macam-macam. Jadi sangat bantu. Kita bisa juga install ini Microsoft, ya. Nah, ini Windows 7, ini Windows 10, ya. Ini bisa saya operasikan bersamaan ini, Pak Doli, ya. Jadi ini Windows 10, ini Windows 7, saya bisa operasikan bersamaan. Gitu. Jadi sangat ini, ya. Itu dalam satu laptop itu, Pak. Oh, salah, ya. Ini bisa kita lakukan oke. Ya, jadi bisa kita maaf, ya. Halo. Ya. Jadi ini Windows, kita bisa tampung di sini, Pak. Jadi Bapak syaratnya dulu install di VirtualBox, ya. Install di VirtualBox, baru install lah semua ini. Linux, Windows 7, Windows 10, ya, di Linux itu sendiri. Ini bisa kita bersamaan ini. Ada 2 operasi yang bisa kita buat bersamaan, ya. Ini bisa jadi lab, ya, Windows ini bisa jadi lab. Ini bisa bersamaan, Pak. Ini Windows ini Windows 10 saya ini. Windows 10 bisa kita buat. Nah, ini juga Linux, ya. Saya bisa jalankan bersamaan ini, Pak Doli, ya. Nah, ini dikali Linux, ya. Jadi sangat ini bisa, ya. Bisa. Jadi bisa dua operasi sistem, ya. Ini, ya. Ya, jadi bisa, ya. Begitu, ya, Pak Doli, ya, bisa bersamaan, Pak. Dalam satu laptop itu, Pak. Oke. Halo. Halo. Iya, Pak Doli. Itu apakah dia bisa memanggil data yang range-nya berapa lama data misalnya sudah terhapus URL-nya? Dia kira-kira berapa lama, Pak? DP range waktu yang bisa dipanggil datanya, Pak? Tidak terbatas, Pak. Tidak terikat dengan waktu dia. Oh, tidak terikat. Kita pakai Linux ini bisa kita simpan secara abadi, termasuk juga kita bisa apa namanya jaga datanya kita, karena yang susah diretas ini, yang susah diambil alih adalah Linux, Pak. Oh, iya. Susah diambil alih, ya, karena sistem keamanannya tinggi, ya. Jadi Pak Doli kalau mau
belajar Windows ya nanti kita inilah soal waktu ya. Nanti kita transfer ya tata caranya gitu. Jadi bisa kita buat dalam satu Pak, satu operasi sistem ya. Bersamaan ya jalannya ya. Ada Linux, ada juga Windows ya. Kalau bisa dikirim caranya, Pak. Ya. Kalau bisa dikirim caranya gimana, Pak? Bisa itu. Oh iya. Ada file installnya, Pak. Oh, nanti saya kirimkan linknya ya, Pak Dodi ya. Kalau untuk menginstal ya. Bisa dikirim di email, Pak. Ya. Jadi saya kirimkan untuk saya itu sendiri ya. Saya lokat dulu ya Pak. Saya lokat dulu channel. Saya lokat dulu. Itu Pak, kalau misalnya kita terkonek, misalnya saya itu langganan WiFi dalam hitungan bulanan, itu aman berarti kalau misalnya dari server itu untuk melacak dari apa itu aman ketika kita pakai Linux itu Pak? Iya Pak, kurang kedengaran suaranya Pak. Saya kan menggunakan WiFi Pak. Ya. Ketika kita di sini kan seringkali ketika saya buka dalam satu sistem, apakah itu handphone atau laptop, itu IP kan kelihatan Pak, IP saya gitu dong. Oh iya. Apakah ketika saya menggunakan Linux ini lebih aman mungkin ya? Ya baik. Takutnya data-data kita juga dilacak begitu Pak. Iya, baik Pak Doli. Jadi Pak Doli ya, kalau kita pakai Linux ini Pak, Bapak bisa pindah-pindah IP. Bisa ada di Amerika, tapi ada di Kendari. Tiba-tiba berganti tiap detik ada di Papua. Begitu tiap detik ada di Thailand. Jadi memang susah melacak ya, susah melacak kalau pengguna Linux ya. Umpamanya kita coba masuk di sebuah jaringannya komputer, jaringan HP ya. Kita coba otak-atik isi HP-nya seseorang misalnya. Iya Pak. Tiba-tiba di log informasi di HP kita atau di komputer itu ada muncul IP dari luar negeri. Ternyata saya lagi di Indonesia ini, lagi melihat isi handphonenya Pak Doli gitu. Ataupun isi komputernya kalau kita jaringan. Jadi itu namanya anonymous Pak Doli. Jadi Pak Doli bisa aman ya dari kejaran BSSN, BIN dan lain-lain. Jadi bisa saja, dan itu saya sudah nanti saya kasih codingannya itu langsung. Iya Pak. Itu langsung kita tidak bisa dideteksi. Tiba-tiba ketika dilacak IP kita, ternyata ada di sebuah negara lain. Padahal kita lagi di Indonesia, di tempatnya Pak Doli, di tempat saya gitu. Jadi memang sulit ya, karena kalau memakai Linux ini dia IP kita bisa ubah setiap saat. Beda kalau kita pakai Windows ya, Windows bisa terlacak Pak. Begitu saya buka sebuah website pemerintah, itu IP kita terekam, Pak. Oh iya. IP kita terekam. IP itu sangat penting, Pak. Atau apalagi MAC address ya. IP itu identitas kita. Di mana lokasi kita, di mana kita tinggal kita. Berarti bisa dirubah-rubah IP kita ya, Pak? Bisa. Bisa berubah secara otomatis, Pak. Jadi belum tahu juga caranya, Pak. Oh, nanti saya gampang sekali, nanti saya kirim skripnya banyak kok. Oh iya, makasih Pak. Hanya Bapak harus
punya Linux dulu, tadi install dulu Iya, VirtualBox. iya, betul, Pak. Nanti kalau Bapak kalau sudah install VirtualBox, baru Bapak hubungi saya lah, kan ada nomor saya di grup ya. Oh iya, iya, Pak. Nomor saya di grup, hubungi saja bagaimana menginstal Linux ya. Nanti kita periksa dulu isi kemampuan komputernya, jangan sampai kita install langsung kayak gitu. Kalau RAM saya 16, Pak. Oh, cukup bagus itu. Apa biasa gunakan desain soalnya, Pak. Oh, kok apalagi sudah Kebetulan arsitek tuh, jadi. Oh ya ya ya. Bagus itu, Pak. Arsitek ya. Jadi pakai untuk AutoCAD ya. Atau Iya, AutoCAD, SketchUp dan SAP 2000. iya. Iya, RAM software berat, Pak. Ya, software berat ya. SAP 2000 atau BIM ya. Iya, BIM juga, Pak. Itu tuh lantai 4 ya. Syaratnya BIM ya. Iya, iya, jadi BIM itu ada Revit di dalamnya. Ada Revit dan ini. Jadi Ya. RAM-nya cukup, Pak. Baik, mantap Pak. Nanti Bapak install dulu VirtualBox ya yang versi 7.0 lah. Oh iya. Ketik saja di Google 7.0. Nanti saya bantu tata cara install Kali Linux-nya. Iya, iya, Pak. Ya. Iya, Gitu, makasih, Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Materi besok apa itu ya? Saya cek dulu, Pak. Besok hari apa sih? Kamis ya besok. Di Oh, Rabu. Rabu. Iya, Kamis. Oh, Rabu ya. iya Rabu, Pak. Review perhitungan retribusi daerah persetujuan bangunan gedung. Oh iya iya ya. Kebetulan juga saya salah satu tim perumus Perda tentang apa namanya? Tentang bangunan gedung ya. Kebetulan bangunan saya gedung. juga tim profesi ahli saya, Pak. Jadi Oh pas. iya itu, iya. Pak. Oh, bangunan gedung ya. Iya, saya TPA arsitek, Pak. Oh iya iya iya. Di Sulut saya. Oh, Sulawesi Utara ya. Iya, iya, Pak. Berarti kan ada Perda nanti, Perda bangunan persetujuan bangunan gedung ya, ganti IMB. Iya, iya. Nanti kita sama-sama, umpamanya Pak Doli sebagai swasta, kan ketika untuk menerbitkan sebuah persetujuan gedung ya, konsultan perencana, ada retribusinya Pak. Nanti kita bahas tata cara penghitungan retribusi. Oh iya, Pak. Pak, mungkin kalau masih ada waktu agak melenceng sedikit, saya mau tanya, Pak. Iya. Karena terkait ini kan satu misi kelihatan ini, Pak. Jadi gini, Pak. Saya kan biasa untuk jasa konsultansi. Iya. Kalau untuk pekerjaan master plan tidak ada fisiknya, Pak. Itu untuk apa namanya? Pengawasan berkala sama tahap lelang 5% itu pengawasan berkala kan 15. Kemudian yang 5% itu yang ketika proyek itu dilelang. Tapi ketika master plan tidak ada fisiknya, itu bisa dicairkan nggak itu? Ya baik, pertanyaannya Dan setelah itu, master plan kan harusnya tahun berikutnya baru DED dan konstruksi, Pak. ya baik. Nah, master plan itu dia kategori konsultan perencana, Pak, bukan konsultan perancangan. Iya, perencana, Pak. Iya, perencana. Karena batasannya dia semacam FS, feasibility study. Nah, kalau konsultan perancangan itu dia sudah tergambar DED, ya DED, detail engineer desainnya. Sudah masuk juga RKK misalnya, rencana keselamatan konstruksi, yaitu yang disiapkan oleh konsultan perancangan atau SMK 3. Itu kalau bicara tentang yang antara master plan, dia kategori konsultan perencana, Pak. Kalau sudah konsultan perancangan berarti sudah masuk DED,
termasuk juga engineer estimate-nya, Pak. Jadi engineer estimate itu berarti hasil hitungan dari konsultan perancangan untuk menjadi dasar atau bahan bagi PPK untuk menyusun harga perkiraan sendiri. Kalau master plan itu baru gambaran makro terhadap sebuah existing atau objek existing yang digarap sebagai lokasi atau kawasan. Jadi dia lebih banyak pendekatan makro, pendekatan sosial, pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, pendekatan ekonomi dan lain-lain. Dia baru gambar kerja shop drawing yang sifatnya umum, belum menceritakan, belum menerjemahkan dalam bentuk detail engineer desainnya. Kalau detail engineer desainnya sudah pasti mulai dari rencana tapak, rencana massa, termasuk juga potongan detail, potongan melintang, tampak depan, tampak belakang dan lain-lain. Kalau master plan tidak demikian ya, baru memberikan gambaran umum terhadap existing kawasan atau existing geografis sendiri. Begitu Pak Doli ya. Jadi dia perbedaannya dia konsultan perencana dan konsultan perancangan. Tapi di HPS-nya itu kan dalam ini kan di DIPA-nya itu memang cuma master plan, Pak. Ya. Apakah misalnya dalam itu kan dalam sistem itu kan presentasi kerja karena sistem kontraknya kan lemsem. Ya. Nah, tapi di situ kan tetap ada biasanya ada tertera untuk ketika di proses lelang baru dicairkan 5%, kemudian pengawasan berkala. Tapi apakah nanti misalnya tahun ini DIPA-nya untuk master plan, kemudian tahun depan DED dan konstruksi, apakah yang 20% ini bisa dicairkan tahun sekarang atau tahun depan setelah konstruksi, Pak? Jadi perlu dipahami ya, bergantung menyusun KK-nya nanti Pak ya, termasuk juga mata anggarannya di sebuah dokumen anggaran ya, dokumen pelaksanaan anggaran DPA atau DIPA. Kalau dia pisahkan antara master plan ya, konsultan perencana dalam bentuk master plan, atau dia gabung termasuk DED, berarti kita lihat jenis kegiatannya dengan mata anggarannya. Kalau mata anggarannya di DIPA atau di DPA itu sendiri master plan dan DED, maka ya setepatnya dia menggunakan ya satu kontrak saja, satu kontrak. Ataupun juga kalau dia ingin tahun depan dengan DED, kan paket pekerjaan ruang lingkupnya berbeda Pak Dodi. Jadi Pak Doli, jadi beda tentang konsultan perencanaan dan konsultan perancangan, termasuk tenaga ahlinya, ya. Tenaga ahli konsultan untuk konsultan master plan itu ada sarjana ekonomi, ada sarjana teknik lingkungan misalnya. Tapi kalau sudah bicara DED, ya pasti sarjana sipil, sarjana arsitek, ya, dan mungkin ke sarjana kelistrikan yang ikut termasuk juga petugas K3 ataupun ahli muda K3 gitu. Beda kalau dengan master plan Pak, beda. Tergantung menyusun KK tenaga ahlinya. Nah, untuk itu terhadap presentasi yang disebutkan tadi, kalau sudah ada pengawasan berkala itu kan berkaitan dengan Pak, pekerjaan gedung sebenarnya untuk konsultan perancangan. Berarti bisa yang 20% itu bisa dilebur di pradesain dengan apa karena kontrak LS, Pak? Bisa, ya. Bisa. Oh bisa ya. Iya. Oh ya iya. Soalnya belum ada DED sama konstruksi. Jadi di 4 tahun sekarang hanya master plan, Pak. Iya. Ya kan master plan kan gambaran makro Pak terhadap existing kawasan misalnya yang ingin kita potret, potret sebuah dalam bentuk gambaran makro, geografis, demografi, kan gitu.
Kalau sudah bicara DED itu sudah tidak sampai ke situ. Dia sudah bicara rencana tapak, rencana masa, antar ruang, termasuk juga potongan detail, ya, potongan melintang, potongan depan, ya, termasuk juga notasinya. Itu. Kalau di master plan tidak, Pak. Iya, Pak. Iya, makasih, Pak. Ya. Baik, mungkin masih ada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Cukup mungkin ya. Oh, baik, Pak. Mungkin Pak ada close statement untuk materi hari ini. Ya, tadi adalah contoh skrip-skrip bagaimana kita ingin menguji sebuah keamanan jaringan kita sendiri ya. Baik jaringan kita, jaringan orang lain, jaringan kawan kita, tapi begitulah jenis perintah yang kita coba ingin mengetes ya. Kalau kita tim PAO atau tim penerima barang hasil pekerjaan, ya begitu cara tesnya. Kalau kita sebagai pemeriksa, APIP, ya begitu cara tesnya. Tidak ada cara lain sehingga begitu kita temukan sebuah keamanan hasil pekerjaan, sebuah jaringan komputer, maka begitu cara ngetesnya. Begitu namanya pengujiannya. Ya, demikian. Nanti kita masuk materi besok lagi ya, materi tentang perhitungan retribusi persetujuan bangunan gedung. Baik, Bapak Ibu. Demikianlah rangkaian webinar pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaan waktunya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia untuk bergabung di dalam Zoom atau di dalam webinar kami. Pada akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan pada webinar pada malam hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.